Oke. Judulnya pengalaman sing ngabet ing ati. Pengalaman sing ngabet ing ati. Apa iku? Yes. Pengalaman sing ngabet ing ati. Halaman berapa? Jangan tanya halamannya dulu ya, kamu dengarkan dulu. Berapa us? Halaman berapa us? Ya, halamannya nanti dulu. Kamu dengarkan dulu materinya. Nanti kalau sudah selesai materi, Ustazah tunjukkan halamannya. Halaman berapa us? Yes. Judulnya tadi pengalaman Halaman berapa us? Lagi kan? Kamu dengarkan dulu, jangan dibuka dulu bukunya. Dengarkan dulu penjelasannya, baru nanti kamu tahu kira-kira halaman berapa. Tahu. Sudah? Yes. Buka halaman. 12. Us ditulis ah. Jangan ditulis dulu, kamu dengarkan aja. Nanti kalau sudah selesai, Ustazah kirimkan rekamannya ya, atau Ustazah kirimkan PPT-nya aja ya. Iya. Ya, perhatikan saja dulu. Oke us. Oke, dengerin toh. didengarkan dulu, nanti baru ke bukunya kalau sudah selesai. Judulnya pengalaman sing ngabet ing ati. Nah, tak jelaskan dulu. Apa sing diarani pengalaman? Nah, pengalaman iku apa? Nah, sing ngerti apa gak pengalaman? Pengalaman yaiku prastawa kang nate dilakoni. Prastawa kang nate dilakoni iku lek bahasa Indonesiane peristiwa yang akan dilakukan. Nah, pengalaman iku biasane ngabet ing ati. Apa iku ngabet ing ati? Ngabet ing ati iku pengalaman sing ora bisa dilalekake. Jadi pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Kalian punya pengalaman yang tidak bisa dilupakan pastinya kan? Contoh, waktu liburan, waktu jalan-jalan sama ayah ibumu, waktu kamu sekolah, kamu berada di kelas, mengikuti lomba, dan yang lainnya. Nah, pengalaman iku dibedakake dadi loro, yaiku pengalaman sing nyenengake lan pengalaman sing nrenyuhake. Oke, pengalaman sing nyenengake ati yaiku pengalaman sing isine kedadean ngengsemake utawa nyenengake. Jadi kejadiannya itu menyenangkan kalau itu pengalaman yang nyenengake. Contohnya atau tuladone yaiku plesir ing pesisir laut. Jadi kamu jalan-jalan ke pantai atau ke laut. Dolan menyang pasar malam. Entuk hadiah. Entuk hadiah iku biasane kamu ulang tahun atau kamu dapat menang lomba itu oleh hadiah atau entuk hadiah. Saiki pengalaman sing nrenyuhake utawa pengalaman yang menyedihkan yaiku pengalaman sing isine kedadian-kedadian gawe susah ati atau nyedihake atau kejadian yang tidak menyenangkan atau kejadian yang menyedihkan. Tuladane atau contone yaiku tiba saka sepeda, terus kena banjir, lara weteng, dan kelangan duit. Biasanya kamu lek kelangan duit kan bingung utawa nangis. Oke. Nah, masuk ke teks observasi. Dari pengalaman, tekok pengalaman sing mbok alami atau yang kamu alami tadi itu bisa dijadikan sebagai observasi. Apa itu teks observasi? Teks observasi yaiku teks
sing isine ngandharakake sawijine bab saka hasil pengamatan. Jadi teks observasi itu sama dengan menjelaskan informasi secara umum tentang suatu objek atau suatu benda yang berasal dari pengalamanmu. Itu namanya teks observasi. Misalnya, ngemati atau mengamati ciri, bentuk, atau sifat umum dari tumbuhan, hewan, dan dari manusia. Teknik menyusun teks observasi atau cara menyusun teks observasi. Yang pertama adalah pembukaan atau pendahuluan dulu, yaitu andharan ngenani deskripsi umum saka sawijining laporan observasi. Jadi kalau pembukaan atau pendahuluan itu berisi penjelasan latar belakang. Latar belakang itu apa, Ustazah? Sebab kamu menuliskan atau melakukan observasi. Dan di situ juga berisi prosedur penyelesaiannya. Isinya itu berarti andharan ngenani deskripsi khusus saka sawijining laporan observasi. Penjelasan khusus dari pembahasan yang berisi uraian hasil kajian dilengkapi dengan data. Jadi kamu membuat laporan observasi itu kamu menuliskan pembahasannya apa, masalahnya apa, lah kamu uraikan, kamu tuliskan di situ, dilengkapi dengan data yang sudah kamu amati. Bentar. Nomor 3 yaitu panutup atau penutup. Bisa juga diartikan sebagai kesimpulan. Nah, panutup utawa penutup itu adalah andharan ngenani pigunan utawa manfaat hasil sawijining laporan observasi. Jadi penutup itu menjelaskan manfaat dari sesuatu yang sudah kamu laporkan. Dan itu masuk ke dalam ringkasan umum dari hasil objek yang sudah kamu amati. Udah. Sekarang bab sing kudu digatekake nalika nyusun teks laporan. Jadi hal-hal yang harus kamu perhatikan sebelum menyusun teks laporan itu adalah satu, harus objektif. Laporan yang kamu tulis itu harus benar. Bab sing dilaporno kudu benar-benar dilakoni. Jadi yang mau kamu laporkan itu harus benar-benar kamu lakukan, tidak boleh berimajinasi atau berbohong. Yang kedua, jangkep isi nih laporan kudu jangkep, harus lengkap. Laporannya nggak boleh dipotong-potong, harus sesuai dengan yang sudah kamu dapatkan. Kemudian tepat waktu. Jadi kalau ngumpulake laporan kudu cuduk karo sing wis disepakati. Jadi kalau mengumpulkan laporan harus sesuai dengan yang sudah disepakati. Kalau mengumpulkan Senin ya Senin, Jumat ya Jumat. Jadi tidak boleh molor itu. Jadi yang harus kamu perhatikan ya. Yang keempat, nariko kawigaten, yaitu panyusune laporan kudu rapi lan narik kawigatene wong liya supaya padha gelem maca laporane. Jadi kalau menyusun laporan itu harus rapi, harus bisa menarik perhatian orang lain supaya mau membaca apa yang sudah kamu amati atau yang sudah kamu tuliskan di laporan itu tadi. Nah, tujuan dari teks observasi yaitu satu, kamu mengatasi masalah. Yang kedua, menemukan cara terbaru untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitarmu misalnya. Yang ketiga, menentukan tindakan yang lebih baik. Yang keempat, melakukan pengawasan dan perbaikan. Yang kelima, mengetahui perkembangan masalahnya. Fungsi dari observasi, satu, melaporkan tanggung jawab tugas dan kegiatan pengamatan. Kalau kamu diminta Ustazah untuk mengamati sesuatu dan menuliskan sebagai laporan, maka itu berfungsi seperti itu.
Yang kedua, menjelaskan penyusunan penyelesaian masalah dalam mengamati, dalam pengamatan ya. Yang ketiga, sebagai sarana dokumentasi. Dokumentasi itu bentuk foto, bentuk video gitu ya. Supaya orang lain itu tahu kamu benar-benar melakukannya. Jadi tidak bukan imajinasi atau karangan. Seperti itu ya. Yang nomor 4, sumber informasinya harus terpercaya. Harus sesuai dengan yang kamu lakukan. Begitu. Objek yang diamati, contohnya atau misalnya, yaitu kamu observasi. Observasi itu apa sih Ustazah? Mengamati. Mengamati keadaan sosial di lingkunganmu, perilaku orang-orang di sekitarmu seperti apa, gitu. Yang kedua, observasi kondisi lingkungan. Kondisi lingkunganmu gimana? Bersih, apa kotor? Apakah di situ itu banyak sampahnya atau mungkin banyak tanamannya, sejuk dan indah. Yang ketiga, observasi keadaan yang sedang terjadi. Contoh keadaan yang sedang terjadi yaitu kegiatan HUT RI atau Hari Kemerdekaan Indonesia seperti yang akan kita rayakan sebentar lagi. Nah, langkah untuk menyusun laporan observasi yaitu kamu tentukan dulu objek yang akan diamati, kamu tentukan dulu bendanya atau kamu tentukan dulu tempatnya yang akan kamu observasi, kamu tentukan dulu. Kemudian menyusun jadwal observasi. Kamu harus tentukan jadwalnya jam berapa, hari apa, tanggal berapa. Yang ketiga, lakukan observasi dengan menyiapkan pertanyaan. Kira-kira kamu mau tahu apa? Lah, kamu tuliskan dulu supaya kamu tahu mana yang ingin kamu cari tahu. Biar tidak kemana-mana, biar fokus pada satu saja. Yang keempat, mencatat hasil observasi dan mengambil foto atau video jika memungkinkan. Kemudian, teks observasi atau laporan teks observasi biasanya ada dua jenis. Yang pertama secara formal dan non-formal. Kalau formal itu berkaitan dengan tugas kuliah, tugas sekolah, membuat jurnal. Kalau non-formal itu kamu ingin memberitahu saja dari pengalamanmu, misalnya kamu jalan-jalan atau kamu sedang perlombaan, itu pengalamanmu seperti apa, itu namanya non formal. Oke. Nah, sekarang di halaman bukumu yang ada di halaman, lihat bukunya halaman 20. Nah, ini halaman 27, bukunya dibuka halaman 27. Kamu lihat di situ ya. Halaman 27 kamu buka dulu. Sudah, Ustazah. Ya. Oke, di situ Sudah, ada. Sudah belum? Sudah. Ya, oke. Di situ ada sebuah cerita ya. Itu anggap saja kamu sedang membaca cerita dari si Rini. Di sini diceritakan. Jadi, Rini mau memberi informasi kepada kamu tentang perjalanan dia atau tentang tentang petualangan dia saat ke Pantai Popo. Nah, di situ dijelaskan, diperhatikan teksnya ya. Plesir menyang Pantai Popo. Dino Minggu, tanggal 7 atau tanggal 7 Agustus 2016, kepungkur Rini, Bima, Pak Wibowo, lan Bu Dewi tindak plesir menyang Pantai Popo. Pantai Popo iku manggon ana ing tlatah Kabupaten Tulungagung, salah sijine kabupaten ing Jawa Timur. Nah, Rini lan Pak Guru mau lan kanca-kancane budal saka daleme simbah. Budal saka daleme simbah jam 6 watara jam 7. Jadi dia berangkat antara jam 6 sampai jam 7. Pak Wibowo sekeluarga wis tekan pinggire segara, sudah ada di dekatnya pantai atau dekatnya laut. Bu Dewi banjur menyang loket. Jadi Bu Dewi itu mau pergi ke tempat penjualan loket atau karcis, itu namanya loket. Karcis mlebune murah banget, mung 3.000 saben wong. Sakwise nyekel karcis, kabeh banjur mudhun saka mobil. Tumuju menyang
pendopo sing manggon persis sak pinggire segara. Pendopone gedhe tur resik, hawane rada adem amarga angin segara kang sumribit. Rini banjur ngejema mlaku nget-ngetan menyang panggonan pelelangan iwak. Wah, ana prau sing lagi mbongkar iwak oleh jaring saka segara. Iwake akeh banget lan werna-werna. Ana sing gedhe, ana Nyandet-nyandet, Us. apa? Sinyalnya ya? Sudah jelas belum? Halo? Sudah. Belum. Oke, diperhatikan teksnya ya. Rini banjur ngejak Bima mlaku ngetan menyang panggonan pelelangan iwak. Wah, ana prau sing lagi mbongkar iwak olehe jaring saka segara. Iwake akeh banget lan werna-werna. Ana sing gedhe lan uga ana sing cilik. Segara seneng rasane ndeleng para nelayan ngusung asil kerjane. Bocah loro nyotok kesengsem ndeleng kahanan iku. Ndeleng itu melihat keadaan yang tadi. Nyoto Indonesia iki pancen sugih. Ora krasa wis jam 3 sore. Pak Wibowo banjur nimbali Rini lan Bima supaya padha tata-tata. Jam 3:30 banjur budal mulih. Jadi Rini, Bima sama Pak Wibowo plus atau dan Bu Dewi itu jalan-jalan ke Pantai Popo. Nah, mereka berangkat dari rumah neneknya jam 6 sampai jam 7. Iya, ada. Jam 7, keluarganya Pak Wibowo itu wis nyampe nang pinggir segara atau dekatnya laut. Oke, kemudian Bu Dewi pergi ke loket tempat penjualan karcis. Harga karcisnya murah sekitar 3.000 satu orang. Nah, setelah semua megang karcis, maka semuanya turun dari mobil, kemudian menuju ke pendopo. Pendopo itu rumah kecil di dekatnya pantai. Nah, di sana tempatnya Halo? Sudah? Oke. Nah, ini adalah teks yang memberikanmu informasi. Lah, nanti kamu menuliskan laporannya seperti halaman 30, dibuka halaman 30. Halaman 30 itu Sudah. ada kan laporan hasil observasi atau hasil observasi Pantai Popo? Oke. Apa saja yang dituliskan Rini di situ? Ada, aku mau tanya. Tanya apa? Sumribit itu apa? Sumribut. Oh, angin tadi ya. Anggap saja seperti sepoi-sepoi atau anginnya kecil, tidak terlalu besar. Ya, itu. Nah, kamu nanti tuliskan laporan seperti yang dituliskan Rini seperti ini. Menurut kamu ini laporan secara formal atau non formal? Mati. Yes. Contoh kalau yang laporan ini, kalau observasi Pantai Popo ini namanya non formal karena dia hanya memberikan informasi kepadamu, tapi ini bukan tugas sekolah ya. Jadi cuma sebagai penjelasanmu, bukan sebagai materi pembelajaran di sekolah, tapi cuma sebagai pengalaman atau informasi supaya kamu tahu kira-kira di sana itu ada apa saja, harga kartisnya berapa. Gitu. Nah, seperti ini ya. Di situ dituliskan. Jadi kalau kamu mau menuliskan laporan observasi, kamu harus menuliskan tempatnya. Di situ kan ada tempatnya. Tempatnya di mana? Papan observasi itu tempat observasi atau tempat pengamatanmu. Nah, si Rini pengamatannya pergi ke Pantai Popo. Waktu pengamatannya jam berapa? Atau hari apa? Hari Minggu 7 atau 7 Agustus 2016. Objek yang diobservasi. Lah, waktu ke Pantai Popo itu si Rini pergi ke
TPI, tempat pelelangan ikan. Jadi bukan cuma melihat pantai saja, tapi melihat keadaan di sekitar pantai. Keadaan yang disaksikan Rini, bagi Rini yang sangat unik adalah waktu nelayan membongkar muat ikan yang sudah dia cari dari pantai atau dari laut tadi. Kemudian yang mengamati siapa? Di sini yang mengamati adalah Rini. Hasil observasinya seperti tabel ini. Ada nomor, waktu mengamati atau pengamatan, kemudian apa yang dia amati dituliskan di sini. Hasilnya apa? Nah, dituliskan lagi di tabel keempat. Ke kolom 4 maksudnya. Itu. Nah, coba kamu lanjutkan ya. Kamu lanjutkan halaman 30 itu kamu lanjutkan. Kira-kira waktu di TPI apa yang dihasilkan oleh Rini kamu tuliskan di bukumu. Dituliskan di buku paket aja enggak apa-apa. Yang sudah selesai. Ditulis mau tahu tadi. kira-kira apa hasilnya. Ustazah ditulis ya. tadi. Halo? Ustazah ditulis ya tadi. Ya, yang mana, Nak? Yang mana, Us? Yang halaman 30. Oh, yang halaman 30. Yang ya, bawah. Halaman 30 yang bawah ya. Yang sebelahnya TPI itu loh. Kamu tuliskan ya, kira-kira hasil observasi apa yang dilakukan Rini dari TPI? Kamu tuliskan di situ ya. Apa ujian pas itu? Minum. Aku nggak tahu. Aduh. Mana? Jam 7.30 atau setengah 8. Kira-kira nang TPI apa sing dideleng atau yang dilihat oleh Rini itu apa? Kejadian apa kira-kira? Artinya hasil observasi itu apa? Apa-apa kurang jelas, Pak, artinya observasi Oh, observasi itu pengamatan, mengamati secara langsung, melihat secara langsung, itu namanya observasi. Kalau hasilnya observasi. Hasilnya itu hasilnya, hasil setelah kamu melihat itu apa, kamu tuliskan. Misalnya ya, kamu mengamati cicak ya, hasilnya apa? Oh iya, cicak itu kakinya 4, misalnya. Kemudian nempel di tembok, boleh. Lidahnya panjang, gitu. Punya ekor. Nah, kamu tuliskan seperti itu. Nah, kalau di sini kan kamu mengamati perjalanan jalan-jalannya Rini. Nah, kalau Rini waktu di TPI tempat pelelangan ikan itu apa yang dia saksikan? Kamu tuliskan di hasil observasinya. Masih bingung? Halo, masih bingung? Sudah ada yang sudah selesai? Nomor 3 saja dulu, nomor 3. Ustazah, ngetan itu apa, Us? Apa? Ngetan. Ngetan itu apa? Aku nggak ngerti. Us, ngetan itu apa, Us? Ngetan itu sebenarnya ngetan itu ke arah sebentar. Timur. Ke arah barat. Ngetan itu barat, arah ke barat. Arah barat. Tulis mana sih dari tadi aku nggak tahu. Sudah ketemu belum? Astagfirullahaladzim lah. Sudah ketemu. Belum. Dilihat Rini saat di TPI atau tempat pelelangan ikan, apa yang dilihat? Ampun? Ustazah, Dalam. ini ditulis mana? Apa?
Jadi ditulis mana? Ditulis di sampingnya TPI. Yang tabean. Belanja TPI tok taus. Ya, yang di TPI aja, yang nomor 3 dulu saja. Kamu tuliskan dulu hasil observasinya apa. Kalau yang TPU udah selesai, Us. Apa yang sudah selesai? Iya, yang TPI. Ya, coba dibacakan hasilnya apa. Yang sudah selesai siapa dulu? Aku. Aku siapa? Namanya siapa aku? Bina. Oke, Bina silakan bacakan. Apa yang kamu tuliskan di situ, Bina? Iwa. Apa? Apa yang kamu tahu? Kamu tuliskan apa? Kata Iwa, Us. Apa-apa gimana? Kata Iwa. Oh, katah iwa. Ya, di situ banyak ikan, betul. Katah iwa. Pilihannya apa mana? Ya, aku bilang. Sama Us. Apa? Tiang sadean. Oh, kata tiang sadean. Ya, banyak yang jualan. Betul. Apa lagi? Kata sing sadean, kata iwa, apa mana? Nelayan. Nelayan. Terus nelayannya apa nelayane? Mancing Iwa. Mancing apa? Jare. Terus apa mana? Us. Siapa lagi yang sudah? Panggonane pinggir laut, Us. Panggonane pinggir laut. Nah, laut ono apa nih? Iwae. Ono iwake. Terus apa mana? Iwak akeh banget lan nelayan. Heeh. Iwake akeh banget lan werna-werna, betul. Perahu, ono perahu lagi mbongkar iwak oleh jaring saka segoro. Iwak. Nah, itu. Jadi observasinya itu yang dituliskan itu hasil dari yang sudah diamati. Oke, sudah benar. Terus, nomor 4. Bentar. Nomor 4. Ustazah, kayaknya Alea belum selesai deh. Oh, Alia belum selesai. Apa ditulis banyak-banyak? Aku nggak tahu. Banyak-banyak, Kan? 2 atau 3 aja. Itu kan Jangan bener kataku. yang sekiranya kamu pahami aja. Jangan ditulis semua sak teks tulis semua anggo. Tiang bongkaran. Ampun. Ampun. Oke, waktu jam kopi tuh. 10 atau jam 3 sore. Jam 3 sore lapo sing dilakoni, ayo lapo sing dilakoni. Jam 3 sore, sing diobservasi apa jam 3 sore? Sore, wayahe mulai berarti apa? Tata. Toto, pinter. Jam 3 sore iku. Toto. Betul. Hasilnya apa? Hasil observasinya apa? Toto iku. Mulai. Ya, betul. Jadi yang kolom ketiga, bentar. Kolom ketiga itu kan sing diobservasi toto. Hasilnya budal mulai. Nah, sampai sini paham? Paham. Apa? Oh ya, sebentar. Aku mau tanya. Tanya apa? Siapa yang tanya? Gila.
yang habis di laut, habis garing di laut itu dikumpulkan dulu di tempat nelayannya, di tempat laut tadi. Dilelang itu maksudnya apa? Nah, ini akan dibeli oleh pemula. Jadi ada orang yang pulaan, di pasar itu loh, pulaan itu loh, pulaan maka apa snack, pulaan bawang merah, bawang putih, lombok. Lah itu kayak seperti pasar, kayak pasar ikan gitu loh. Jadi habis dari laut langsung dijual ke pantai, namanya lelangan ikan. Tuh. Kayak misalnya beli buat jualan. Ya, nanti dijual lagi di situ, tapi harganya lebih murah. Kalau di pasar sudah? Sampai di sini sudah ngerti? Laporan hasil observasi. Nah, kalau yang tadi ini berarti yang non formal ya. Biasanya kalau kamu mau menuliskan hasil laporan itu, contohnya kamu diminta usaha mengamati misalnya ya, mengamati apa pohon jambu misalnya. Pohon jambu itu bentuknya gimana? Daunnya seperti apa? Nah, itu bisa kamu tuliskan ya. Oke, sekarang yang formal. Nah, halaman Artinya kenapa? dalam. Apa kurang jelas? Dalam. Deleng itu melihat. Deleng itu melihat. Ya. Oke. Sekarang ke halaman 33. Dibuka halaman 33. Sudah? Halaman 33 dibuka sudah? Silangan dulu. Sudah belum? Sudah. Ini adalah laporan observasi tapi kegiatan kemerdekaan Indonesia. Berarti ini adalah sebuah kejadian yang sudah direncanakan sebelumnya. Yang sudah harus tahu kira-kira selesai jam berapa, acaranya hari apa, terus siapa yang mengawasi. Nah, ini namanya yang formal ya, karena ini berkaitan dengan desa atau kampung. Oke, di sini dituliskan jenis kegiatan nih. Jenis kegiatan atau nama kegiatan itu mengeti HUT kemerdekaan RI atau memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Waktu kegiatan atau waktunya tanggal 13 sampai 14 Agustus 2015. Berarti dilaksanakan tanggal 13 sampai 14 Agustus 2015. Papan panggonan atau tempat di lapangan sekolah. Pembimbing yang membimbing itu yang mengawasi acara itu adalah Bapak dan MPD. Nah, laporan tabel kegiatannya seperti yang ada di halaman 33. Di situ cuma ada 3 kolom, ada nomor, kegiatan yang dilakukan, sama kegiatan. Bedanya apa dengan yang di laporan? Lagi kemis. Halo? Ya. Ya. Kalau dengan laporan yang sebelumnya bedanya apa kira-kira? Ayo, apa bedanya? Ayo. Bedanya, kalau yang sebelumnya waktu
waktunya itu dirinci, benar-benar dituliskan jam berapa sampai jam berapa kegiatannya apa, jam berapa lagi sampai jam berapa lagi kegiatannya apa lagi. Kalau ini nggak usah, hanya dituliskan kegiatan yang dilakukan dan hasil kegiatannya saja. Di sini laporannya yaitu kegiatan yang dilakukan itu lomba ngempit pelembungan. Apa itu ngempit? Halo, dengar? Dengar. Lomba ngempit pelembungan itu maksudnya kayak kamu mendekap balon, lomba mendekap balon. Nah, hasilnya di sini bocah-bocah kelas 1 bisa nindakake kanthi terang dinas kabeh padha senang lan semangat. Jadi mereka itu bisa melakukannya dengan benar dan baik, tidak ada yang sampai gagal gitu ya. Jadi sampai menuju akhir itu hampir semuanya bisa melakukannya. Yang kedua, lomba melebokaken payung menyang gendul. Jadi memasukkan paku ke dalam botol. Iku dilakoni karo bocah-bocah kelas loro. Bocah-bocah kelas loro bisa nindakake kanthi disiplin, bisa urut antri orang-orang sing rebutan. Nah, hasil kegiatan lomba itu tadi seperti ini ya. Paham ya? Oke, sudah paham sampai di sini? Sudah. Untuk latihannya itu nanti sekarang kamu kerjakan saja di bukumu halaman 17 ya, kerjakan ya. 17. Halaman 17 udah selesai dikerjakan, Ustaz. Halaman dikerjakan, Ustazah. Sudah, Ustazah. Sudah dikerjakan? Sudah. Sudah semua dikerjakan halaman 17? Sudah. Sudah. Sudah? Oke, bisa diakhiri atau belum? Bisa. Sudah ya? Bisa. Ada yang ditanyakan? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Alhamdulillah. Nanti kalau belum paham, doa aja ya. Ya. Oke. Sudah Ya, tunggu Us. ini ya. Maaf yang baru masuk. Nanti namanya aja ya. Silakan melakukan pembelajaran yang lainnya dulu ya. Oke. Sudah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau Tanya apa? PR-nya apa aja, Ustazah? Maaf, tadi nggak kedengaran. Oh, Jelas dikerjakan mawon halaman 17. Sudah. Sudah. Terus apa lagi, Ustazah? Oh, 17. Maaf, salah. Bukan bab 1 ya. Maaf ya, maaf. Ini halaman sebentar. Ya, dikerjakan halaman 29 ya. Halaman 29 kamu buat latihan di rumah ya. Oke. 29 aja nggak, Ustazah? Oke, 29 lawan Umi. Yang 30 itu, Ustazah. Yang 30 mboten kan sampun dibahas tadi. Oh, enggak, soalnya yang tadi nggak jelas. Oh, Berarti 29 nggak, Ustazah? Oke. Ustazah. Dikumpulkan kapan? Iya. Dikumpulkan kapan? Dibuat latihan saja, enggak usah dikumpulkan ya. Nanti kalau ngumpulkan sendiri ya. Iya. Ya. Skateboardnya. Berarti nggak usah dikirim di WA Ustazah, nggih? Nggih, mboten sebagai latihan mawon. Oh, buat latihan. Nggih. Oh, nggih, Ustazah. Nggih.
King.